Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Statistika. Saya sendiri Ilham Sulista Rizky dan rekan saya. Saya Muhammad Jovan. Saya Revan Abil Wicaksana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait data cabai. Di sini kami mengambil 2 jenis cabai yang untuk dijadikan sampel, yaitu cabai merah dan cabai rawit. Berikut adalah analisisnya di R. Pertama kita input library dulu. Di sini ada Excel untuk membaca file kita dan library ggplot. Kemudian ada core plot dan pscch. Selanjutnya kita akan menyiapkan data kita dalam variabel cabai. Kemudian kita memperlihatkan, dan di sini ada str cabai untuk melihat struktur data kita. Di sini kita memiliki data number dan karakter. Kemudian kita melihat 6 data teratas menggunakan head cabai. Di sini terlihat ada beberapa data sampel, 6 data sampel teratas. Kemudian kita lanjut ke statistical descriptive data. Di sini saya men-summary berupa rangkuman terkait data, terdapat median, mean, dari diameter dan berat. Kemudian ada length dan sebagainya. Kemudian di sini ada standar deviasi dari panjang cabai tersebut. Visualisasi data akan dilanjutkan oleh rekan saya, Revan. Oke, di sini visualisasi datanya itu yang pertama ada histogram. Ya, ini datanya udah ditampilin di screen record ya. Terus habis itu yang kedua ada scatter plot. Scatter plot itu untuk melihat hubungan dua variabel yang di sini itu dari diameter sama berat gram. Lalu yang ketiga ada visualisasi matriks korelasi. Itu menampilkan matriks korelasi antar variabel. Habis itu ada analisis hubungan antar variabel. Nah, ini ada panjangnya, diameter, terus ada beratnya juga. Terus ada box plot. Box plotnya, nah ini box plotnya itu digunakan untuk mencari ringkasan statistik data kayak nilai median, kuartil gitu. Eksplorasi data ya, buat teman saya, Jovan, silakan. Baik, yang pertama ada distribusi dulu, teman-teman. Jadi di situ distribusi ini, bagian ini digunakan untuk melihat distribusi frekuensi panjang cabai dalam bentuk histogram dasar. Oke. Lalu ada histogram. Histogram ini menampilkan distribusi panjang cabai dengan tampilannya lebih rapi, serta ditambahkan garis kepadatan untuk melihat pola sebaran data. Oke, lanjut ke scatter plot. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara berat dan diameter cabai, sedangkan garis lurus menunjukkan kecenderungan pola hubungan. Lalu ada korelasi. Korelasi ini, bagian ini, menghitung nilai korelasi antar variabel panjang, diameter, dan berat cabai untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel tersebut. Lalu ada visualisasi matriks korelasi yang menampilkan hasil korelasi dalam bentuk visual agar hubungan antar variabel lebih mudah dipahami dibandingkan tabel angka. Lalu ada analisis hubungan antar variabel.
Di bagian ini kembali menegaskan hubungan antar variabel menggunakan grafik kombinasi untuk memperkuat hasil analisis sebelumnya. Lalu ada box plot. Box plot ini digunakan kembali untuk menegaskan sebaran dan karakteristik data panjang cabai secara visual. Oke. Lalu selanjutnya ada regresi sederhana. Oke, di regresi ini, bagian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dan pada baris X, cabai panjang cm dan Y cabai diameter cm, variabel panjang cabai dijadikan variabel panjang cabai sebagai variabel bebas dan diameter cabai sebagai variabel terikat. Kode LM YX data cabai digunakan untuk membentuk model regresi linear sederhana antara panjang diameter cabai. Oke. Lalu fungsi summary regresi digunakan untuk melihat hasil. Digunakan yang atas mas. Up. Ya. Oke, fungsi summary regresi digunakan untuk melihat hasil regresi seperti koefisiensi, nilai signifikansi, dan kemampuan model dalam menjelaskan data. Oke, hasil regresi sederhana. Bawah. Oke. Ke visualisasi. Bagian ini menampilkan grafik regresi antara panjang dan berat cabai dengan garis regresi linear untuk memperlihatkan arah dan kekuatan hubungan. Dan selanjutnya ada regresi multivariabel. Bagian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dan untuk kode LM, berat gram, panjang cm plus diameter cm, data cabai digunakan untuk membangun model regresi dengan panjang dan diameter sebagai prediktor berat cabai. Oke. Lalu ada hasil regresi outputnya. Jadi hasil menunjukkan bahwa panjang dan diameter cabai sama-sama berpengaruh signifikan terhadap berat cabai, serta model memiliki kemampuan penjelasan yang lebih baik dibanding regresi sederhana. Oke, end script gitu. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.